Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklisin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin, selamat sore. Selamat sore, Pak Muklisin. Alhamdulillah. Pak Ya. Muklisin, Pangapunten, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu bahagia dan selalu sehat di mana ya, meskipun saya tiap hari harus perjalanan jauh tapi alhamdulillah selalu sehat dan Iya. selalu semangat. Iya. Iya. Tapi kalau menurut saya hari ini kelihatannya kalau Pak Muklisin kurang kurang fresh ya. Apa karena kemarin beberapa hari yang lalu Pak Muklisin tahu kan katanya mau sharing-sharing gitu. Iya, Pak. Ya, agak kurang sehat sedikit hari ini. Oke. Makanya tadi saya mengawali untuk memimpin doa. Kemudian saya sebutkan semoga kita selalu sehat. Lah itu untuk memotivasi saya sendiri beserta teman-teman. Gitu. Siapa tahu ya mendapat doa teman-teman, akhirnya saya sehat kembali. Gitu. Alhamdulillah selalu sehat. Okay. Monggo Pak Muklisin, dari percakapan kita beberapa hari yang lalu katanya Pak Muklisin mau sharing. Mungkin ada hal yang bisa saya bantu untuk apa namanya mencoba cari solusinya, Pak. Iya, terima kasih Pak Solikin atas waktunya. Saya ingin curhat ini, ingin ngobrol. Siapa tahu ada solusi, mudah-mudahan ada solusi terkait dengan kondisi di sekolah saya yang beberapa akhir ini, beberapa minggu ini ada sedikit, sebenarnya tidak banyak, ada sedikit siswa yang mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan sekolah. Ada yang informasinya itu mereka ingin ke pondok pesantren gitu. Masih di kelas 10 itu. Ada juga yang ingin menikah. Tapi alhamdulillah posisinya masih aman ya, posisi aman. Artinya aman itu belum sampai ada isinya gitu kan, masih aman gitu. Hanya saja karena sejak SMP itu mungkin sudah punya teman akrab begitu ya. Akhirnya diminta sama orang tua, diberikan, ya udah, kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksa. Tapi itu suatu permasalahan menurut saya. Terus ada juga yang mereka sekolah itu tidak sesuai dengan jurusan yang diharapkan. Karena kita tahu sendiri kalau di SMK negeri itu atau SMA negeri daftarnya kan online. Dari daftar online itu ada 3 pilihan, jurusan ini, jurusan itu, jurusan satunya lagi, atau bisa jadi 3 sekolah. Misalnya SMK 1, 2, 3 itu merupakan pilihan alternatifnya. Beda kalau ke sekolah swasta otomatis ya satu sekolah itu satu-satunya tujuan. Gitu. Kalau sekolah negeri ada 3 pilihan. Nah, ternyata mereka itu di sekolah kami merupakan pilihan yang kedua atau ketiga, begitu kan pilihan pertamanya, sehingga minatnya untuk belajar itu berkurang, yang pada akhirnya mereka ingin keluar dan mungkin mau ke sekolah lain atau bagaimana, itu yang jelas tidak ingin melanjutkannya. Nah, ini meskipun tidak banyak tetapi menjadi pemikiran bagi saya, menjadi angan-angan bagi saya gitu. Kenapa itu terjadi dan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang guru untuk meminimalisir supaya itu tidak terjadi lagi. Iya.
Pak Muklisin, mohon maaf untuk anak-anak ini yang putus sekolah, itu kalau untuk posisi saat ini, menurut Pak Muklisin, kalau kita buat ring 1 sampai dengan 10, ini masih di angka berapa untuk posisi saat ini? Kalau angka 1 sampai 10 sih sangat rendah sebenarnya, di angka 1 begitu. Tetapi menurut saya tetap harus terfikirkan gitu. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Gitu. Artinya apa? Sebagai contoh, kalau ada anak yang tadi keluar ingin ke pondok pesantren, loh, saya juga heran loh. Ya boleh sih ke pondok pesantren, tapi kan bisa juga sambil di SMK, pondoknya nanti malam kan bisa begitu. Kalau memang tujuan utamanya ke pondok pesantren, kenapa daftar ke SMK gitu. Dan itu pun rumahnya jauh ternyata, rumahnya Blitar. Ke Kediri itu ngekos gitu. Di SMK 3 itu ngekos. Setelah diterima, berjalan 2 bulan gitu, keluar. Saya tanya teman-teman, kenapa keluar? Mau ke pondok. Nah, aneh kan gitu. Sehingga tidak berlanjut. Betul. Jadi ini nanti posisi sekarang di angka 1 paling tidak harapan Pak Muklisin nanti berarti tidak sampai 1 kalau di Ya, 1 0, sampai 10. gitu. Bisa 0, Iya, apa gitu. iya. Harapan saya Terus seperti untuk itu. iya, untuk proses ini hal-hal yang sudah dilakukan Pak, yang sudah dilakukan sama Pak Muklisin untuk memperkecil angka anak-anak putus sekolah yang sudah panjenengan lakukan. Yang sudah saya lakukan diantaranya setiap awal tahun ya, pertemuan pertama begitu, kebetulan saya mayoritas mengajar kelas 10, kelas 11 juga ada, kelas 12 ada tapi sedikit ya. Ketika saya mengajar pertama kali itu biasanya saya ajak perkenalan, mulai dari nama, kemudian apa itu, rumahnya mana, SMP mana, MTS mana, cita-citanya apa. Nah, kemudian tujuan sekolahnya dulu di mana, jurusannya apa, itu saya suruh menyebutkan satu persatu. Kemudian saya temukan salah satu kelas itu ada siswa yang jumlahnya 35 itu yang berapa ya? Ada 15 siswa itu ternyata tidak ingin sekolah di situ. Ya, inginnya ada yang di SMK 2, SMA 1, SMA apa itu Pelita, apa itu mana namanya? Yang IIK itu ya, ada itu. Ada yang SMK 1, SMA 1, SMA 2. Ada juga yang tetap di SMK 3 tetapi jurusannya beda. Saya inginnya jurusan Boga, Pak. Ternyata diterima di Busana. Lah kenapa? Di Boga kalah nilai gitu. Kalah ranking begitu. Akhirnya dengan kondisi seperti itu saya jelaskan, saya beri motivasi kalau secara agama, karena saya mengajar agama, secara agama kita itu diberikan keleluasaan oleh Allah untuk memilih dan berusaha, punya pilihan mau sekolah di mana, jurusan apa, itu kita diberi kesempatan untuk memilih dan berusaha untuk mencapai itu. Akan tetapi hasilnya itu kita tidak bisa memaksakan. Semuanya tergantung dari kehendak Allah. Termasuk kalian saat ini berada di kelas ini juga atas kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, meskipun kalian mungkin masih merasa berat, belum bisa menerima, itu tidak apa-apa, itu proses. Nanti lama-kelamaan kalian akan tahu, akan yakin, oh ternyata saya dulu ditakdirkan sekolah di jurusan ini, ternyata saya sekarang jadi ini, jadi orang sukses seperti ini, oleh Allah ditata sejak sekolah SMK, saya ditaruh di sekolah SMK 3, jurusannya ini, itu sudah direncanakan oleh Allah. Saya beri motivasi seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak sampai keluar seperti tadi. Keluar gara-gara tidak sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Pokoknya enggak mau, udah keluar gitu. Supaya tidak terjadi seperti itu.
minimal ya berkurang lah. Itu yang sudah saya lakukan, diantaranya itu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Itu bagus loh Pak yang panjenengan lakukan. Terus ini untuk rencana ke depan yang akan jenengan lakukan lagi, kan sudah dilakukan beberapa. Itu yang ke depan yang mau panjenengan lakukan. Untuk rencana yang ke depan yang belum saya lakukan dan ingin saya lakukan, ya. Yang ingin saya lakukan diantaranya adalah apa ya? Tentunya mengajak kepada Bapak Ibu guru yang lain supaya mengikuti kegiatan yang dulu pernah kita lakukan di SMK Kerto, Pak. Itu kebiasaan yang baik yang belum saya lakukan di SMK 3. Ketika kita mau menerima siswa, ya, ada istighosah kubro itu ya, istighosah besar satu sekolah bersama-sama berdoa supaya dapat murid yang banyak, terus muridnya juga berkualitas. Nah, itu yang belum saya lakukan. Selama 2 tahun lebih ini belum saya lakukan. Kenapa belum saya lakukan? Karena mungkin karena kondisi lingkungannya ya, atau kebiasaannya. Biasanya kalau di SMK kita dulu di Kartanegara itu setiap awal tahun, ayo kita berdoa bersama, atau di saat-saat momen tertentu mau ujian nasional berdoa bersama lagi begitu. Dan itu belum ada kebiasaan di sekolah SMK 3, belum ada. Saya pikir itu secara batin, Pak ya, usaha secara batin itu. Iya. Untuk berdoa bersama untuk supaya mendapatkan siswa-siswa yang berkualitas baik, mereka juga punya semangat yang tinggi untuk sekolah beneran, sehingga tidak pelin-pelan masuk keluar seperti itu. Iya. Kedepannya juga menjadi anak yang lebih sukses, minimal mengurangi hal-hal yang tidak baik tadi, putus sekolah tadi. Iya, betul Pak. Iya. Baik sekali Pak, itu solusi jenengan. Itu salah satu. Iya, saya sepakat Pak itu dengan cara jenengan. Ternyata kan masalah yang ada, yang timbul, yang panjenengan takutkan, panjenengan sendiri yang sebenarnya yang mengetahui, yang punya solusi juga panjenengan sendiri. Luar biasa Pak. Hanya kebetulan aja perlu mengorengkan lebih dalam. Bagus sekali Pak itu. Saya sepakat dengan cara yang belum panjenengan terapkan. Oke Pak, ini Pak bagus. Ini alhamdulillah bisa meringankan yang menjadi keluh kesah dari panjenengan. Semoga bisa lebih baik lagi, apa yang panjenengan inginkan jadi lebih baik lagi. Ini Pak Muklisin, sebelum kita mengakhiri untuk sore hari ini, hal apa yang hari ini panjenengan rasakan setelah kita sharing bersama Pak Muklisin? Terima kasih. Yang saya rasakan setelah saya sharing, curhat-curhat dengan panjenengan terkait siswa saya yang ada yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sepele ya menurut kita, tapi menurut mereka mungkin berat, tidak tahu ya. Akhirnya dengan kita komunikasi, dengan diskusi ini tadi, saya mendapatkan solusi atau rencana ke depan, diantaranya selain yang sudah saya lakukan, memberi motivasi supaya tetap bersekolah, semangat di SMK 3, agar tidak putus sekolah, tidak berhenti, juga ke depan nanti rencana untuk mengajak Bapak Ibu guru semuanya dan siswa untuk berdoa bersama, dengan harapan siswanya semuanya semakin lebih baik ke depannya. Iya. Saya kira itu yang bisa saya ambil dari pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih Pak Solihin. Saya senang sekali Pak Murin. Semoga apa yang menjadi rencana panjenengan ke depan
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wujud yang lebih baik untuk pendidikan khususnya sekolah panjenengan umumnya di pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih Pak Muklis, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita sore hari ini. Saya mau tutup dulu di sini Pak Muklis. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.